kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini telah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bergabung dalam kajian hijrah IMJ. Meskipun kajian kita laksanakan secara online atau tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya pandemi COVID-19, semoga situasi apapun, kondisi apapun tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk terus mengkaji ilmu. Amin, Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita dari peradaban hidup jahiliyah menuju kehidupan yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Saya sapa dulu ini ya teman-teman yang baru gabung, teman-teman sahabat soleha semua. Ada Mbak Tanjung Asti ini peserta baru ya. Selamat datang Mbak Asti. Akhirnya kita ini selamat bergabung dengan kajian hijrah ini. Semoga selalu istiqomah ya. Amin. Amin. Terus ada Mbak Aulia, apa kabar Mbak Aulia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Betapa bersyukurnya kita ya, karena kita termasuk orang-orang pilihan yang diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis ilmu hari ini. Ilmu ibarat tongkat bagi si buta. Bisa kita bayangkan ya, jika kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hambanya Allah, tapi kita tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai petunjuk yang sesuai dengan syariatnya, tidak mempunyai pegangan yang benar gitu ya dalam menjalankan kehidupan atau peran kita, baik sebagai hamba Allah atau sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri. Nah, kita nggak tahu akan jadinya seperti apa gitu ya. Seperti kita aja sebagai ibu-ibu nih ya, misalkan ketika kita membeli peralatan dapur, seperti misalkan presto gitu ya, panci presto gitu ya, ketika kita baru beli itu kan pastinya kita membutuhkan petunjuk gitu ya, perlu membaca petunjuknya gimana cara penggunaannya yang benar gitu ya. Jika kita salah menggunakannya, pasti kan bisa membuat panci presto itu rusak gitu ya. Nah, itulah ibarat sebuah ilmu. Ada sebuah hadis riwayat dari HR Muslim yang mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah, begitu istimewanya ya, bagi siapapun yang mau mengkaji ilmu. Baik, semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang senantiasa tidak pernah bosan dalam menuntut ilmu, selalu semangat dan haus akan ilmu. Seperti salah satunya dengan mengikuti kajian hijrah ini, karena menuntut ilmu adalah ibadah, semoga kita semua bisa istiqomah. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan sore hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang insecure, jalanku menuju syukur. Adakah sahabat soleha di sini yang pernah merasakan insecure? Mungkin jika ada yang ingin sharing, saya persilahkan. Jika ada yang ingin sharing, pernah merasakan insecure atau merasa tidak aman dengan
diri sendiri, merasa tidak pede, merasa selalu membandingkan diri dengan orang lain, terus merasa diri banyak kurangnya, dan rasa-rasa tidak nyaman yang lainnya. Boleh silahkan sahabat soleha yang ingin sharing di sini. Jika tidak mau sharing secara langsung, mungkin bisa melalui chat ya. Baik, apa sih sebenarnya yang menyebabkan insecure? Terus bolehkah kita memiliki perasaan insecure? Dan bagaimana pandangan Islam tentang insecure? Sabar, sebentar lagi akan dikupas habis oleh ustazah kita. Siapakah beliau? Sebelum kajian ini dimulai, saya akan perkenalkan dulu ustazah kita yang akan mengisi materi hari ini. Beliau adalah Ustazah Husnul. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah? Baik hari ini? Alhamdulillah, baik Kak Ika. Alhamdulillah. Ustazah Husnul ini bertempat tinggal di Jalan Halmahera Raya nomor 14. Bagi siapa saja yang melewati sana, boleh ya Ustazah mampir ya ke rumahnya ya. Dipersilahkan, monggo mampir Sambil semuanya. belajar ya. Biasanya sering dilewatin soalnya daerah kampus ya Kak Ika ya. Iya. Iya. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki, Masya Allah. Kapan saya ini menyusul punya 3 anak ya? Amin, didoakan. Majelis ilmu insya Allah doanya ijabah. Oh iya, ini Ustazah Husnul minta doanya kepada sahabat soleha semua, mohon doanya untuk putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan oleh Allah ya. Amin. Semoga anak-anak kita semua jadi hafiz-hafizah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai mompreneur, terus yang kedua mengisi kajian-kajian berbagai komunitas dan juga sebagai mentoring bisnis. Moto hidup beliau adalah hidup untuk ibadah, mengabdikan diri, mengerjakan perbuatan yang Allah ridho. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari beliau. Tafadholi Ustazah Husnul. Ya, syukran jazilan Kak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah ya Ibunda Sholihah pada sore hari ini kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat ya, limpahan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan ya. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam suatu majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan harapannya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua kalinya semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpah atas uswah kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa din yang begitu luar biasa sebagai thoriqul ya, jalan hidup ya, the way of life gitu ya, yang insya Allah akan membawa kita sebagai peta bagi kita untuk menuju surganya Allah. Dan bagi sahabat solihah yang hadir pada sore hari ini, kita berdoa semoga kita nanti kelak dipertemukan oleh Allah di jannahnya yang memang kita harapkan ya berkumpul semuanya di surga. Amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah untuk sore hari ini pada kajian Info Muslimah Jember kita akan bahas suatu tema yang memang ini tema yang sangat menarik ya.
banyak menjadi perbincangan gitu ya, dan juga mungkin banyak persoalan-persoalan yang muncul gitu ya terkait dengan tema yang satu ini, seperti itu. Bisa di-share materinya? Oh iya. Next slide, Ya. Mbak Distia. Ya, tentang apa? Insecure gitu ya. Insecure jalanku untuk menuju syukur. Ya, jadi sebagian orang mungkin udah biasa ya ini mendengar kata tentang insecure gitu ya, atau bahkan tapi sebagian yang lain mungkin ini masih belum terbiasa apa sih itu insecure gitu ya. Insecure itu memang terdiri dari dua kata. Secure gitu artinya itu adalah aman, in itu tidak. Jadi kalau digabung insecure itu tidak aman, atau istilahnya ini untuk menggambarkan perasaan tidak aman ya, yang membuat seseorang itu merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Nah, itu insecure. Nah, itu seperti itu. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan insecure ya? Ini apakah karena alasan fisik gitu ya? Ataukah background pendidikan, penampilan, ekonomi, strata sosial? Tadi host ya, Kak Ika menanyakan mungkin ada teman yang ngerasa gitu ya, mungkin pernah merasakan, Mbak aku insecure nih gitu ya, karena apa? Alasan fisik, ngerasa kurang oke gitu ya, dari penampilan mungkin, atau mungkin ada apa ya, biasanya kalau kalau fisik itu ada jerawat dikit gitu ya di muka gitu, bisa jadi udah bikin orang itu insecure, wah nggak pede nih gitu ya. Ada jerawat atau ada timbunan lemak. Biasanya kalau ibu-ibu itu apa? Mungkin bisa sharing gitu ya di chat gitu ya. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau sharing. Pernah nggak ngerasa insecure dan apa penyebabnya? Apakah karena alasan fisik gitu ya, ataukah background pendidikan ya? Ngerasa, "Oh ini pendidikannya kurang tinggi, akhirnya kurang pede nih," gitu ya. Atau penampilan, "Ini penampilannya nggak oke ya, kok nggak pede," masalah ekonomi atau strata sosial atau masalah yang lain. Mungkin bisa ini, kalau ada yang mau berbagi atau mau ini mengungkapkan gitu ya, pernah nggak ngerasa atau nggak pernah ngerasa ini ya, nggak pernah ngerasa nggak pede, selalu pede gitu ya? Ya. Jadi, insecure itu ya wajar gitu ya, untuk dapati pada setiap orang. Pasti kita pernah merasa nggak pede gitu ya, intinya kan seperti itu, nggak pede gitu ya, merasa, cemas, gelisah gitu ya, terkait apa itu fisik kita, penampilan kita, ataukah masalah-masalah yang lain, atau alasan-alasan yang lain yang membuat kita itu insecure gitu ya. Next slide. Nah ini, jadi kalau di kemarin itu diadakan sebuah penelitian gitu ya, apa sih alasan-alasan yang utama yang membuat itu insecure gitu, ada 4 alasan yang memang menonjol. Yang pertama itu terlalu perfeksionis sehingga itu takut gagal. Jadi perfeksionis itu terlalu ingin terlihat sempurna ya, ingin terlihat sempurna sehingga ketika melihat kurang sempurna sedikit sudah merasa nggak pede, insecure, itu seperti itu. Itu terlalu perfeksionis gitu ya, dan nggak mau, takut gagal. Yang kedua itu kecemasan sosial ya. Jadi kecemasan gitu ya ketika berupaya atau berusaha untuk memenuhi standar sosial ya. Standar sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu. Misalnya strata ekonomi kah gitu, ataupun penampilan gitu ya, ataupun tampilan fisik ya, yang membuat kita itu ngerasa nggak pede gitu ya, itu seperti itu. Yang ketiga, korban bullying. Jadi korban bullying itu bisa menyebabkan rasa ketidakpedean. Ya kalau kita lihat sekarang memang bully-membuli ini sudah menjadi budaya ya, itu ya, apalagi kalau kita lihat di medsos itu seperti itu ya, bagaimana antara gitu ya, bully itu suatu hal yang memang sudah wajar gitu ya, sehingga itu kalau itu terus-menerus dan kita pernah kena gitu ya, itu bisa menyebabkan itu rasa insecure atau ketidakpedean
pede, tidak percaya diri, akhirnya sampai ngerasa nggak aman dan cemas yang berlebihan, itu insecure. Atau poin yang keempat, alasan yang keempat, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini sering sekali ya yang terjadi. Jadi, kalau kita lihat gitu ya, kita seumpamanya membandingkan diri dengan orang lain, ketika ada standar orang lain yang lebih dari kita, nah itu kadang sering ya, ngerasa insecure, kita, muncul rasa ketidakpedean, itu seperti itu. Nah, insecure ini sebenarnya suatu hal yang wajar itu atau bagaimana? Ya sebenarnya memang rasa cemas itu atau rasa ketidakpedean itu wajar ada dalam diri manusia gitu ya. Karena memang Allah sendiri sudah memberikan rasa ini ya, naluri gitu ya. Tapi kalau seumpamanya berlebihan nggak cepat disolusi, maka nanti akan, mengakibatkan efek-efek yang kurang bagus, itu seperti itu. Next slide berikutnya. Jadi itu 4 alasan insecure. Jadi insecure itu bisa diibaratkan it's not confidence about yourself ya, on your relationship with other people. Jadi di situ ada kata kunci yourself, diri kamu ya, itu seperti itu ya. Iya, diri kamu atau with other people atau ini terhadap orang yang lain, itu seperti itu ya. Jadi sebab ketidakpedean ya itu seperti itu ya, ketidakpedean diri kita itu ya, about yourself gitu ya, and your relationship with other people, dengan hubungannya terhadap orang lain. Jadi 2 penentu insecure yang sering terjadi pada manusia itu kayak gitu. Ini adalah 2 faktor, bisa jadi karena faktor internal dan juga bisa karena faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang memang berasal dari diri manusia itu sendiri. Ya, standar dari diri manusia yang memang menyebabkan manusia itu sendiri itu tidak pede terhadap dirinya sendiri, itu faktor internal gitu ya. Atau juga faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, faktor di luar atau standar orang lain atau lingkungan yang telah membentuknya. Ya, jadi kalau seumpamanya cantik ya, definisi cantik itu, nah itu sehingga kadang membuat orang itu membuat orang itu insecure, itu definisi cantik itu terbentuk dari dirinya atau ternyata definisi cantik itu terbentuk dari definisi atau terbentuk dari faktor-faktor di luar atau karena lingkungan, ya. Itu seperti itu, sehingga nanti itu akan berpengaruh pada cara pandang dirinya dan akan mempengaruhi kepedean atau ketidakpedean dirinya. Itu faktor. Jadi misal kalau seumpamanya kita punya standar cantik sendiri gitu ya. Cantik menurut kita itu ketika cantik itu bukan hanya karena fisik, tapi cantik itu ketika kita berupaya untuk menjalankan perintah Allah, itu kayak gitu. Menjadi hamba Allah gitu ya. Atau ketika ada pandangan ya mengatakan cantik itu ketika secara fisik dia itu oke gitu, penampilan oke, sehingga berupaya untuk senantiasa mencari gitu ya bagaimana supaya cantik itu bisa didapat. Nah itu. Jadi 2 faktor penentu inilah yang menentukan faktor internal dan faktor eksternal. Nanti kita berupaya untuk ini ya mengurai bagaimana sih caranya supaya memang insecure gitu ya bisa kita minimalkan gitu, bahkan kita bisa manajemen atau mengurai supaya memang kita senantiasa menghindarkan diri kita itu dari insecure. Next slide. Slide berikutnya. Ya, ini kalau penyebab eksternal. Apa sih penyebab insecure gitu ya? Kehidupan ala liberal kapitalis ya. Materialisme gitu ya, hedonis, kebahagiaan itu diukur karena banyaknya materi yang dimiliki dan juga karena penampilan ya, bisa jadi karena fisik itu yang jadi ketika cara pandang itu seperti itu ya. Kehidupan ala liberal kapitalis ini dipakai memandang kehidupan itu hanya sekedar materialisme gitu ya, kebahagiaan itu diukur karena banyaknya materi yang dimiliki, bisa jadi ini akan menyebabkan insecure gitu ya, akan menyebabkan rasa ketidakpedean gitu ya. Karena apa? Dia akan selalu membandingkan antara dirinya dengan orang lain, standarnya itu adalah materi yang dimiliki, standarnya itu adalah penampilan itu. Atau kalau saat ini kita lihat banyak orang yang
suka pamer gitu ya di medsos supaya eksis. Nah, ini juga bisa menyebabkan insecure, sehingga apa? Ketika ada orang melihat gitu ya, dia kok nggak sama ya sama yang di situ. Akhirnya timbul rasa ketidakpercaya dirian dalam dirinya gitu ya, hingga merasa cemas yang berlebihan gitu ya, dan tidak bisa mengatasi gitu ya, dan akan menyebabkan dampak yang negatif gitu ya. Nanti dampaknya yang negatif itu nanti kita akan tampilkan ya, itu seperti itu. Jadi secara eksternal ini penyebab dari insecure kehidupan gitu ya, yang memang berpatokan kebahagiaan itu diukur karena banyaknya materi yang dimiliki, atau karena penampilan, memandang sesuatu itu karena penampilan, memandang sesuatu itu karena materi, membandingkan dengan yang lainnya itu karena materi ataupun karena penampilan, sehingga menyebabkan orang gitu ya merasa insecure, itu seperti itu. Dan next slide berikutnya. Ya, nah ini insecure juga dialami banyak gitu ya, dialami oleh umat Islam secara umum, yaitu seperti itu. Sekarang tidak pede dengan keislamannya, itu seperti itu ya. Ya, jadi tidak pede dengan keislamannya. Ya, menganggap bahwa Islam itu kalau Islam sumber masalah ya, atau Islam yang miskin-miskin itu adalah orang Islam. Kalau kita lihat gitu ya, yang sering kehilangan sendal di masjid itu juga ya orang Islam. Nah, itu seperti itu, sehingga banyak kaum muslimin saat ini terjangkit penyakit, mereka itu tidak pede dengan keislamannya, sehingga insecure gitu ya, lebih pede jika berbau ke barat-baratan ya. Jadi sesuatu yang berbau ke barat-baratan, entah itu pola hidup ya, style, model, penampilan, itu seperti itu ya, yang berbau ke barat-baratan, dia lebih pede, ataupun pemikiran-pemikiran yang ala kebarat-baratan itu membuat dirinya tuh lebih pede, itu ya, mengkiblatnya ke barat. Akhirnya apa? Dampaknya meninggalkan ajaran Islam dan mengambil ajaran barat. Nah, itu seperti itu ya. Dampaknya itu kayak gitu. Ketika memang dia udah nggak pede dengan ajaran Islam gitu ya, dan dia lebih pede dengan fakta atau penampilan, atau kalau kita lihat itu model hidup sekarang yang sangat digandrungi itu kan ala kebarat-baratan, atau kalau kita ngomong insecure ini kan juga sering ya dialami oleh para remaja. Kalau saya pribadi ya, putri saya itu adalah sudah yang pertama itu usia SMP gitu ya. Jadi kadang pembahasan itu ketika dibahas itu menarik tuh ya sama anak gitu ya, sering sekali ngerasa nggak pede gitu ya kiblatnya, apalagi sekarang itu kayak K-pop itu seperti itu ya. Ya, mungkin ini juga dirasa oleh kebanyakan para mom di sini ya, para ibu di sini, sobat muslimah yang memang punya anak yang sudah menginjak dewasa gitu ya, seperti itu. Mereka sangat kepo sekali, sangat suka sekali itu kayak gitu. Nah, ketika disuruh untuk mengidolakan gitu ya, tokoh-tokoh Islam gitu ya, kurang antusias. Nah itu, nah ini PR kita bersama ya, itu seperti itu, ngerasa insecure. Nah mereka generasi gitu ya, remaja-remaja itu merasa insecure, nggak pede itu ya dengan keislaman, tokoh-tokoh Islam yang ada, lebih pede kepada sesuatu yang berbau ke barat-baratan, atau sekarang K-pop itu sedang digandrungi ya, itu seperti itu. Sehingga kan apa? Meninggalkan banyak ajaran Islam dan mengambil banyak ajaran barat, itu seperti itu. Ini dampaknya itu kayak gitu. Next slide berikutnya. Nah ini, jadi insecure ini ya, kalau seumpamanya terus-menerus dibiarkan akan berbahaya. Karena apa? Merasa buruk dari orang lain. Dirinya tuh ngerasa enggak berharga. Dirinya tuh ngerasa buruk ya daripada orang lain. Selalu tidak pede, selalu nggak percaya diri itu ya. Selalu nggak percaya diri, membuat tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu ya. Jadi rasa syukur itu bahwa bahwa Allah senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada hamba-hambanya. Dia nggak ngerasa itu, ya nggak ngerasa bahwa Allah telah memberikan nikmat sehingga dia itu nggak bersyukur, ya bahkan nanti bisa sampai menolak kebenaran dari Allah, ya bisa menolak, ya seperti digambarkan insecure terhadap Islam gitu ya, lebih pede ketika lebih ngiblat kepada Barat gitu ya, sehingga apa yang datang dari Islam dia akan tolak gitu ya, itu seperti itu. Jadi ini insecure ya, insecure berbahaya kalau memang
nggak segera ini ya, kita berupaya di sini bagaimana sih nanti cara pandang kita supaya memang kita itu nggak ngerasa insecure, kita itu ngerasa apa ya, pede gitu ya, kita ngerasa percaya diri dan kita ngerasa bahwa kita itu apalagi umat Islam ya, kuntum khairu ummah, kita itu diciptakan sebagai seorang muslim yang terbaik, kuntum khairu ummah gitu ya, ukhrijat linnas. Jadi kaum muslimin itu diciptakan sebagai umat terbaik di antara manusia. Nah, next slide. Ya, kita akan mengurai gitu ya tentang ini ya, insecure itu seperti itu ya. Jadi kalau masalah fisik gitu ya, masalah harta, rezeki, kita pahami bahwa ini adalah qada Allah ya. Qada Allah itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah yang itu menguasai manusia. Ya, itu menguasai manusia yang memang manusia itu tidak bisa memilih ya, kayak fisik ya. Ketika kita lahir, kita nggak bisa memilih fisik apa. Apa yang ingin kita miliki. Ya, apakah gitu ya, tinggi ya, ataukah pendek ya, hidung mancung ataukah hidung ya, itu seperti itu. Jadi fisik itu adalah qada Allah, ketetapan dari Allah, keputusan dari Allah yang memang manusia itu tidak bisa untuk memilih. Ya, itu seperti itu. Ya, rezeki, harta itu seperti itu ya juga semuanya itu datangnya dari Allah. Ya, itu semuanya datangnya dari Allah. Terhadap qada, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk ridho. Ridho menerima gitu ya, baik buruknya Allah yang Maha Tahu. Itu seperti itu, ya. Jadi ada yang diciptakan oleh Allah kulitnya hitam, ada yang diciptakan ya kalau kita lihat ini ya, ini mengenal kalau digambarkan ya, dikenalkan kepada anak usia SD gitu ya. Ketika memang mendampingi anak-anak itu seperti itu bahwa diri kita itu adalah ciptaan Allah itu seperti itu ya. Berupaya untuk memahami ciptaan Allah itu ya terkait fisik ternyata warna kulit itu berbeda-beda gitu ya. Habis itu genetik ya, terkait sama genetik, habis itu bentuk mata gitu ya, bentuk hidung itu juga berbeda-beda dan memang itu adalah pemberian Allah, qada Allah ya. Ridho, syukuri, bersyukur atas seluruh nikmat ya, bukan mengejar standar manusia. Contoh itu tadi cantik ya, mengejar standar manusia. Untuk saat ini cantik itu seperti apa sih? Mungkin yang mukanya tirus ya, seperti tadi pagi ya, konsultasi sama ini ya, yang sudah expert di bidang ini gitu, seperti itu ya. Bagaimana memang saat ini tuh kayak tarik benang, itu sangat sangat disenangi gitu ya sama digandrungi supaya apa, lebih lebih apa ya, mukanya lebih tirus, lebih cantik gitu ya. Untuk memancungkan hidung, bagaimana caranya untuk mengencangkan kalau memang usia-usia gitu ya, sudah mulai 40 tahun ke atas kan sudah mulai ada kerutan ya apa supaya mengencangkan, dibotok dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya wilayah fisik itu adalah wilayah qada Allah, keputusan Allah gitu ya. Nah, ini terhadap qada ya kita harus ridho. Kita harus menerima baik buruknya, itu seperti itu. Jadi dan kita bersabar, ya bersabar, menerima ikhlas ya terhadap ridho Allah. Itu kayak gitu karena qada Allah itu tidak akan dihisab oleh Allah. Jadi Allah nanti nggak akan menghisab kamu yang gitu ya, apa itu putih-putih masuk surga, yang kulitnya gelap neraka, nggak seperti itu ya. Jadi fisik fisik itu nggak akan dihisab oleh Allah, tidak akan menentukan surga nerakanya kita ya manusia itu seperti itu karena memang untuk masalah ini gitu ya yang sering sekali kalau kita lihat yang menyebabkan insecure itu ini gitu ya fisik gitu ya harta rezeki itu ya itu kayak gitu akhirnya supaya melihat supaya lebih berpenampilan oke berupaya untuk ini ya merubah ciptaan Allah bentuk Allah yang telah Allah berikan nah itu kayak gitu padahal faktanya ya kalau kita berusaha untuk memahami bahwa qada itu tidak akan dihisab oleh Allah ya qada itu tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, wilayah yang dihisab oleh Allah itu adalah wilayah perbuatan manusia. Ya, next slide. Ya, jadi wilayah perbuatan manusia. Nah, ini perbuatan yang akan dihisab ya, wilayah yang dikuasai oleh manusia. Ya, apa wilayah yang dikuasai oleh manusia? Yaitu wilayah manusia itu untuk bisa memilih perbuatan. Ya,
Ya, jadi setiap pilihan ketika kita melakukan suatu perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pada wilayah ini kita maksimalkan gitu ya. Karena apa wilayah ini? Wilayah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berbuat yang terbaik sesuai dengan perintah Allah. Ya, misal menjadi ibu ya. Kita itu punya amanah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Itu seperti itu. Maka ini adalah wilayah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mendidik putra-putri kita? Ya, bagaimana supaya keimanan itu bisa tertancap dari sedini mungkin terhadap putra-putri kita. Sehingga dari awal, dari mula gitu ya, sudah mengenal siapa penciptanya. Ketika mereka sudah mengenal penciptanya, maka mereka akan berupaya untuk bersyukur ya, itu seperti itu, berupaya untuk mengenal, masya Allah luar biasa ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga ketika diseru untuk ibadah, nah seperti itu akan menjadi ringan. Nah itu. Nah, ini ada perbuatan, wilayah perbuatan yang memang pada wilayah yang bisa kita pilih menjadi ibu yang apa itu ya, amanah ya, sesuai dengan Allah perintahkan bahwa ibu itu adalah seorang apa ya, orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya, atau menjadi ibu yang lalai, atau menjadi seorang muslimah, menjadi muslimah sholihah gitu ya, yang selalu semangat luar biasa gitu ya untuk beramal sholih ya, dalam rangka untuk menambah amal-amal sholihnya, ataukah gitu lebih menjadi apa, memilih gitu ya, memilih untuk menjalankan atau melalaikan perintah-perintah Allah. Nah, itu adalah wilayah pilihan gitu ya. Jadi pada perbuatan ini, pada wilayah ini gitu ya, manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya itu kayak gitu. Jadi kalau kita seumpamanya ngerasa insecure gitu ya, terhadap kebanyakan ya manusia pada umumnya ngerasa insecure ya terhadap dirinya ya, karena fisikkah, karena penampilankah, itu seperti itu. Kalau kita berusaha untuk memahami bahwa fisik, penampilan itu seperti itu, fisik, rezeki semuanya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka ya sudah gitu ya, kita jangan ini ya sibuk untuk memikirkan itu. Ya, ada wilayah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa itu? Wilayah perbuatan manusia. Yang di sini kita bisa memilih untuk memilih taat apa enggak. Next slide ya, di sini akan disampaikan ya dalil-dalil gitu ya, dalam rangka memang ternyata Allah itu memberikan pilihan perbuatan dalam diri kita. Jadi dalam surat Al-Balad ayat 9 ya, wahadainahun najdain. Ya, dan kami telah mengilhamkan ya, menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Itu kayak gitu. Jadi Allah itu telah memberi kepada manusia tuh dua jalan. Ya, telah menunjukkan kepada manusia tuh dua jalan. Dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yaitu jalan apa gitu ya? Fa'alhamaha, ya, mengilhamkan ke dalam manusia itu fujuraha, jalan kefujuran, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan juga jalan ketakwaan. Ya, jadi ada dua jalan, tergantung manusianya mau memilih jalan yang mana. Di sini tidak ada paksaan sama sekali, gitu ya. Apakah jalan kefujuran yang akan dipilih gitu ya, ataukah jalan ketakwaan ya. Ketika manusia memilih jalan ketakwaan ya, maka gitu ya, jalan kefasikan itu akan tertutup ya. Jadi kalau takwa terus yang dilakukan gitu ya, mendekatkan diri terus pada Allah ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ketakwaan ini? Sering-seringlah gitu ya melakukan ibadah ya, ibadah. Jadi kalau kita lihat itu ya ahkamul khamsah gitu ya, ada wajib, sunnah, mubah gitu ya, makruh, haram, kita perbanyak gitu ya yang wajib sama ya sunnah ya. Itu seperti itu, sehingga ketika itu terjadi gitu ya, ibadah kita senantiasa untuk kita lakukan, maka ketakwaan itu akan kita peroleh. Maka jalan kefasikan itu akan tertutup celahnya. Ya. Ya. Jadi kalau kalau yang bisa ini mengindikasikan gitu ya, itu adalah kulub ya. Kita itu punya hati gitu, seperti itu ya kulubnya. Jadi ketika kita sudah senantiasa berupaya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri terus kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Ada perbuatan yang
lalai sedikit atau menyimpang sedikit, pasti hati kecil kita itu ini ya, ada getarannya dalam diri kita itu, itu salah, itu nggak benar, itu seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi itu adalah bisikan ya, gitu. Kalau gitu bukan bisikan sudur gitu ya, itu kayak gitu. Jadi dalam kulub kita itu ada eee, apa itu, warning gitu ya, warning bahwa itu nggak benar. Nah, itu berarti memang, apa, kita senantiasa berupaya untuk menjaga. Tapi kalau gitu ya, jalan ketakwaan ini kita tinggalkan, tapi kita memilih gitu ya, manusia itu memilih jalan, fujur, ya, jalan kefujuran, jalan kefasikan, maka yang terjadi gitu ya, eee warning atau bisikan-bisikan itu tuh nggak akan muncul ya. Maka ya itu tadi yang terjadi. Dia, berupaya, apa ya, berupaya untuk, melakukan perbuatan-perbuatan yaitu yang melanggar, itu suatu hal yang, biasa, itu kayak gitu. Jadi, Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu 2 jalan, yaitu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan, tergantung manusia mau memilih jalan yang mana. Ya, manusia memilih jalan yang mana. Dan juga dalam ini surat Al-Mudatsir ini ya, di sini saya nggak cantumkan suratnya ya, mungkin ini kelupaan saya. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi semua kita nanti itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, ya di dunia. Iya. Apakah memang kita di dunia menjalankan atau, ibadah kepada Allah ya, seperti yang tertera dalam surat Adz-Dzariyat, bahwa visi misi kehidupan manusia itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin gitu ya, dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku ya. Apakah kita berupaya untuk menjalankan visi misi yang telah ditetapkan oleh Allah, ataukah sebaliknya, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, itu kayak gitu. Karena memang tempat kembali manusia itu adalah Allah. Jadi kalau kita pahami gitu ya, bahwa manusia itu diberi pilihan ya oleh Allah untuk melakukan suatu perbuatan, ya dengan akalnya manusia tuh bisa berpikir, Allah telah mengilhamkan, petunjuk dalam dirinya itu berupa apa ya, berupa Al-Qur'an ya, huda, petunjuk bagi manusia yang kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan, la raiba fih ya, petunjuk Allah Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, jadi kita yakin memang ya bahwa itu adalah petunjuk untuk menggapai kehidupan yang berkah nantinya, itu seperti itu, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, ya. Nah itu, dan itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi, ini ya, kalau udah memahami seperti ini, kita berupaya untuk memaksimalkan gitu ya. Memaksimalkan apa? Memaksimalkan, waktu kita, ya. Makanya Allah sering sekali itu bersumpah demi waktu, ya, bahwa seringnya manusia tuh melalaikan waktu, itu seperti itu. Jadi kalau paham ini, berupaya untuk mengisi waktu demi waktu itu dengan amalan ibadah. Contohnya seperti kajian pada sore hari ini ya, kita berkumpul di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Niatnya karena Allah, niatnya karena menuntut ilmu. Nah, insya Allah semoga memang ilmu ini akan menjadi barokah bagi kita sehingga akan bisa menuntun jalan kita menjadi arah yang lebih baik lagi. Next slide. Itu ya. Jadi ini. Nah, itu seperti itu. Jadi ada wilayah pilihan gitu ya, manusia bisa memilih, dan ada wilayah yang memang manusia nggak bisa memilih. Wilayah manusia nggak bisa memilih tadi itu, fisik kita gitu ya, apa rezeki. Nah, di sini dalam hadis riwayat Muslim gitu, Allah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu tidak akan memandang rupa dan harta, tetapi yang dipandang Allah itu adalah hati dan amalmu. Jadi sudah jelas ya. Jadi nggak perlu merasa insecure terhadap rupa, merasa nggak pede ketika memang nggak good looking ya. Ya itu seperti itu. Loh, terus gimana Mbak? Ya udah, diterima aja, disyukuri gitu ya. Ya, disyukuri, diterima, dirawat ya. Karena merawat itu juga, bentuk syukur kita ya kepada Allah ya. Ya kalau wajah, cara perawatan wajah gitu ya, bagaimana cara merawat ya. Bisa jadi
pakai krim malam, krim siang itu ya perawatan wajah. Tapi nggak sampai ini ya merubah bentuk ya, sampai terlihat merubah bentuk yang telah fisik yang telah dititipkan Allah kepada kita. Karena kalau kita pahami diri kita ini milik kita atau milik Allah? Kak Ika, diri kita ini milik kita atau milik Milik Allah? Allah, Ustazah. Milik Allah ya. Jadi kita ini adalah milik Allah. Kita adalah titipan dari Allah ya. Tubuh kita itu seperti itu. Jadi kita berupaya gitu ya, berupaya untuk amanah ya dalam rangka untuk menjaga sesuai dengan yang telah Allah inginkan. Ya itu kayak gitu, yang Allah ridhoi. Jadi kalau dalam hadis ini bahwa Allah itu tidak memandang rupa dan harta, tapi yang Allah pandang itu adalah hati kita. Bagaimana dan juga amal kita ya. Amal kita sesuai dengan perintah Allah ya, apakah tidak gitu, ataukah hati kita gitu ya berupaya taat tunduk patuh perintah Allah, ataukah ingkar, itu seperti itu. Maka ini adalah wilayah pilihan. Nah, kalau dalam surat Ali Imran ayat 139, di sini Allah berfirman, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah itu. Jadi ini semacam Allah ya, menghibur kaum muslimin bahwa kita itu nggak perlu ngerasa lemah ya, ataupun bersedih hati, cemas, ngerasa takut, atau insecure gitu ya, baik karena fisiknya, atau karena background pendidikan, atau karena penampilan, strata ekonomi, dan sebagainya. Nah itu, janganlah kamu, itu Allah mengatakan seperti itu, merasa lemah dan juga bersedih hati. Sebab Allah ya kaum mukmin, kaum beriman itu adalah orang yang tinggikan derajatnya. Ya, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang berusaha untuk taat pada perintah Allah. Itu seperti itu. Bahkan dalam firman Allah yang lainnya bahwa yang paling baik itu adalah orang yang bertakwa, ya. Jadi Allah itu tidak memandang rupa gitu ya dan harta, tapi yang Allah pandang itu adalah ketakwaan. Yang Allah pandang itu adalah hati dan amal kita. Nah, ini menjadi ini ya penyemangat bagi kita gitu seperti itu ya untuk semakin ini ya beramal sholih, berarti semakin bersemangat ya dalam rangka untuk berilmu. Ilmu itu dalam rangka untuk menyempurnakan amal gitu ya, bahwa yang Allah pandang itu amal kita gitu ya. Bahkan kalau dalam surat Al-Asy itu juga disampaikan gitu bahwa manusia itu tidak akan rugi ketika dalam kehidupannya dia gunakan untuk itu tadi, beriman, beramal sholih, ya, digunakan untuk menasihati di jalan kebenaran dan juga kesabaran. Kembali lagi, amal disebut oleh Allah, itu seperti itu. Jadi, memicu kita untuk semakin banyak memperbanyak amal sholih, gitu ya. Itu seperti itu. Ya, jadi jangan bersedih hati, setelah ini sudah ngerasa, kalau memang pernah, kalau nggak pernah insecure, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah dalam diri sudah terbentuk pemikiran yang benar. Bagi yang masih sering gitu ya ngerasa nggak pede, ngerasa insecure gitu ya, setelah kita mendapatkan gitu ya pemahaman ini membuat kita tuh semakin optimis bahwa ternyata kita itu mukmin yang telah ditinggikan derajatnya. Tadi sudah disebutkan kuntum khairu ummah, bahwa kaum muslimin umat Islam itu diciptakan sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia. Jadi membuat kita itu semakin pede, semakin bangkit lagi. Nah, itu seperti itu. Slide selanjutnya. Itu kayak gitu ya. Nah, ini syukur ya. Jadi berusaha untuk bersyukur kepada Allah ya, mengatasi insecure itu tadi, berusaha syukur. Syukur itu apa? Syukur ini ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu syukur, definisi dari syukur gitu ya. Jadi syukur itu ya terima kasih ya terhadap nikmat ya. Alhamdulillah, biasanya kalau kita itu memperoleh nikmat itu kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu sesuai dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan.
ya. Jadi nikmatnya itu dipakai gitu ya, digunakan ya sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat definisi syukur ya, memang selalu lekat ya dengan nikmat ya yang membahagiakan ya. Jadi kalau tadi kita ngerasa ada yang ngerasa insecure gitu ya. Ada yang ngerasa insecure kalau kita melihat nikmat Allah, ternyata nikmat Allah itu banyak ya. Itu seperti itu. Seringkah kita memikirkan nikmat Allah gitu ya? Mulai dari yang terkecil aja kita bangun tidur gitu ya. Bangun tidur kita baca doa gitu ya. Terus kita merenungi gitu ya, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat pada kita untuk gitu ya menambah amal soleh, untuk melihat gitu ya, untuk mendidik anak-anak, untuk melayani suami gitu ya. Semoga semuanya jadi amal soleh, atau seringnya gitu ya manusia itu lebih atau jarang memikirkan nikmat Allah sehingga jarang sekali bersyukur dan banyak mengeluhnya sehingga muncul insecure itu tadi. Itu padahal kalau kita pahami nikmat Allah itu banyak, luar biasa ya, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Next slide. Nah, ini dalam surat Ibrahim ya, ayat 7, di sini Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini digambarkan gitu ya, bahwa kalau kita bersyukur terhadap pemberian Allah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau kita gitu ya jarang memikirkan nikmat gitu ya, maka dan kita mengingkari nikmat Allah, ya di situ Allah menyiapkan azab yang sangat pedih. Itu ya seperti itu. Jadi azab Allah sangat pedih. Ya, kita mau menghitung nikmat Allah. Ya disampaikan dalam surat Ar-Rahman, ya nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Karena kalau kita mau menghitung nikmat, mulai dari bangun tidur sampai saat ini, kita niscaya nggak akan mampu. Ya, nikmat ya nggak akan mampu itu seperti itu. Untuk melihat aja ini berapa syaraf mata gitu ya, berapa syaraf yang bekerja untuk sekedar kita melihat, untuk kita berbicara ya itu seperti itu, untuk kita bergerak ini berapa syaraf yang bekerja itu kayak gitu. Itu kayak gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Kita sehat, nah itu luar biasa nikmatnya itu kayak gitu. Jadi kalau kita pahami ya kerja struktur sel tubuh kita, Allah itu memberikannya itu luar biasa. Sel tubuh kita itu distruktur oleh Allah itu punya mekanisme yang ketika gitu ya tubuh kita sakit itu ya, sel-sel itu gitu ya bisa membentuk imunitas sendiri itu kayak gitu. Jadi struktur tubuh kita imun ya, Allah telah memberikan imunitas kepada kita ketika kita sakit ya. Nah, itu nikmat ya, nikmat yang memang harus kita syukuri ya. Next slide. Ya, terus bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat? Ya, bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat? Contohnya nikmat pandangan ya. Ya, pandangan kita, penglihatan kita untuk apa? Untuk apa Kak Ika? Untuk Atau membaca Al-Quran. untuk membaca, untuk apa lagi? Untuk melihat, untuk belajar. Untuk belajar. Iya. Untuk kajian. Jadi, untuk Talabul untuk apa? ilmi. Iya. Jadi kalau kita ngomongkan nikmat pandangan, nikmat penglihatan, jadi nggak sekedar hanya untuk melihat, gitu seperti itu ya. Bagaimana caranya untuk mensyukuri, gitu ya? Supaya apa? Supaya tadi itu ya firman Allah gitu ya, bahwa ketika kamu mensyukuri nikmat maka Allah akan memberi nikmat, akan menambahkan nikmatmu. Itu terjadi ya ketika kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat. Nah, pembuktian apa yang harus kita berikan kepada Allah gitu ya supaya ini loh nikmat pandangan yang telah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ridhoi gitu ya, yang Allah sukai. Nah, niscaya kalau kita mensyukuri nikmat pandangan ini, maka kita nggak akan
mampu ya memandang sesuatu hal yang nggak Allah ridho, gitu ya. Kalau bersyukur terhadap nikmat pandangan ini, maka pandangan mata akan digunakan untuk hanya melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Masya Allah. Jadi mustahil kalau seumpamanya dia bersyukur terhadap nikmat pandangannya, dia gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk, itu seperti itu ya, yang Allah itu nggak ridho di situ. Nah, itu suatu hal yang mustahil. Jadi mensyukuri nikmat berupa pandangan, ya gunakan pandangan itu dalam rangka untuk melihat hal-hal gitu ya, yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Ya, nikmat keluarga, masya Allah ya, Allah memberikan luar biasa nikmat keluarga kepada kita. Ada istri, ada suami, ya, ada anak-anak, yang anak-anak itu menjadi qurrata a'yun gitu ya, suami, ada orang tua, itu luar biasa ya. Berarti bagaimana kita mensyukuri nikmat keluarga ini ya, dalam surat At-Tolak ya, surat At-Tolak, insyaallah surat At-Tahrim ya, surat At-Tahrim itu disampaikan gitu, ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waku duhan nas wal tijar, yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Jadi bahan bakar neraka itu ternyata batu dan manusia. Jadi memang ada perintah bagi kita untuk menjauhkan kita dengan keluarga kita itu dari api neraka. Ya, dan kalau kita pahami terus diteruskan ya firman Allah ini dalam surat At-Tahrim itu, bahwa neraka itu dijaga oleh malaikat yang syidadun giladul la ya'sunallah. Dijaga oleh malaikat yang bengis, kejam, dan tidak mengenal kasihan. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur terhadap keluarga, maka bagaimana ya kita menjaga keluarga kita untuk senantiasa ibadah itu selalu subur di tengah-tengahnya, ya, selalu subur di tengah-tengahnya, supaya memang keluarga ini bisa terjauhkan dari api neraka. Nikmat harta. Nah, bagaimana nikmat harta ya, Allah memberikan harta, rezeki yang berlimpah kepada kita, itu seperti itu. Contohnya aja nikmat ini ya, handphone. Nah, handphone, karena handphone alhamdulillah kita bisa Zoom gitu ya pada hari ini gitu untuk ada dalam suatu majelis ilmu. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat ya, misalnya handphone, maka kita akan menggunakan gitu ya handphone ini, ya, nikmat harta ini terhadap sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi kita nggak mungkin ya menggunakan handphone kita itu ya terhadap untuk hal-hal yang Allah nggak ridhoi, ya, untuk gibahkah gitu ya seperti itu, atau untuk hal-hal gitu ya, hal-hal yang memang di situ Allah nggak ridho gitu ya. Nah, jadi mustahil kalau seumpamanya kita mensyukuri nikmat itu, kita gunakan untuk hal yang nggak Allah ridho. Jadi wujud syukur itu yaitu tadi ya, gunakan terhadap ya ketentuan yang telah Allah tentukan. Untuk apa sih harta ini Allah titipkan kepada kita? Kan semuanya titipan ya. Pandangan itu titipan, keluarga itu titipan, harta itu titipan, kesehatan juga titipan. Nah, titipan ini bagaimana kita berupaya untuk gitu ya kita gunakan sesuai dengan yang telah Allah ridho, itu kayak gitu. Next slide. Jadi kalau kita bersyukur gitu ya kepada Allah, jadi wujud syukur itu akan semakin menambah ketaatan kepada Allah ya. Wujud syukur itu akan semakin ya menambah ketaatan kepada Allah ya. Jadi semakin banyak nikmat, semakin taat. Kasih nikmat lagi, semakin taat gitu ya. Semakin ditambah lagi nikmatnya, semakin taat. Karena kan udah janji Allah, kalau kamu bersyukur, maka nikmatmu gitu ya akan aku tambah. Nah, itu seperti itu ya. Masya Allah, itu kayak gitu. Jadi ini ya, berupaya untuk menjadi hamba Allah yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah, gitu, seperti itu. Yaitu dengan semakin menambah ketaatan kepada Allah ya. Jadi itu ya, semoga ya sahabat muslimah gitu ya, Bunda Sholihah yang ada di sini ya Allah jadikan gitu ya manusia yang ahli syukur ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, amin ya rabbal alamin gitu ya, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu akan Allah limpahkan terus-menerus kepada kita ya. Itu. Next slide. Nah, kalau kita pahami gitu ya, bagaimana untuk mengurai insecure yang ada dalam kaum muslimin ya, bagaimana kalau kita lihat kaum muslimin sekarang itu kurang pede terhadap Islam.
ya lebih pede terhadap sesuatu hal yang berbau kebarat-baratan, ya, itu kayak gitu. Jadi kita pahami ya apa itu Islam ya. Insya Allah kalau kita memahami Islam, kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam, kita akan ngerasa gitu ya, Masya Allah luar biasa ya, mulianya ajaran agama ini. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi itu adalah Islam ya, definisi dari Islam. Ya, next slide. Ya, kita berupaya untuk memahami Islam supaya kita pede. Nah, kenapa kita harus pede dengan Islam gitu ya? Karena ini ya, siapa saja yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Itu seperti itu. Jadi siapa saja yang mencari agama selain Islam itu ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat itu termasuk orang yang merugi. Jadi kita harus pede menjadi kaum muslimin. Kita harus pede menjadi umat Islam. Karena apa? Islam itu adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Di mana di dunia dan di akhirat. Jadi tawaran Islam itu bukan hanya di akhirat saja ya, tapi tawaran yang diberikan oleh Islam itu, Islam akan memberikan kita kebahagiaan gitu ya. Islam akan memberikan kita itu kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Itu seperti itu. Mohon maaf Ustazah, waktunya kurang 7 menit lagi. Oh iya, waktunya kurang 7 menit. Ya, next slide. Nah ini, Islam itu benar karena berasal dari Allah. Ya, Islam itu benar. Dalam surat Ali Imran ayat 19 ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya, jadi agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Berarti apa maksudnya bahwa Islam itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi ini menggambarkan gitu ya bahwa memang agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam saja. Ini harus gitu ya, kabar gembira yang Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ini harus menjadi pemicu bagi diri kita untuk pede ya terhadap Islam, agama yang telah Allah berikan gitu ya, Allah turunkan kepada kita. Dan juga dalam ini ya, slide berikutnya, dalam ini ya, berasal di sini juga disampaikan ya dalam surat Al-Maidah ayat 3, Islam itu sempurna. Ya, aqyauma al-maktudinukum, telah aku sempurnakan untukmu agamamu ya. Dalam surat Al-Maidah, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku serta telah aku ridhoi Islam itu sebagai ajaran agamamu, itu kayak gitu. Jadi di sini Allah menyampaikan bahwa Islam itu sempurna, Islam itu syamilan, menyeluruh, kamilan, sempurna. Nggak ada satupun dalam persoalan hidup kita tuh yang nggak dibahas oleh Islam. Semuanya itu lengkap, sempurna. Itu kayak gitu. Persoalan apapun yang dihadapi oleh umat manusia saat ini tuh ada penyelesaiannya dalam Islam. Ya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Ya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang mau percaya diri. Jadi itu digambarkan ya bahwa Al-Qur'an itu sebagai penjelas ya, sebagai terhadap segala sesuatu. Huda sebagai petunjuk, sebagai rahmat ya. Rahmat itu digambarkan itu kasih sayang dan sebagai kabar gembira ya. Rahmat itu kebaikan ya, ajaran kasih sayang itu ya, dan juga kabar gembira bagi kita orang-orang itu yang beriman gitu ya, bahwa bagi orang yang beriman pasti Allah akan memberikan
orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Kebahagiaan nggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu seperti itu. Jadi di sini titik poinnya itu adalah bahwa Islam itu sempurna ya. Kalau kita udah pahami Islam itu sempurna dan kita pahami bahwa Islam itu adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, nggak ada istilahnya Islam itu ini ya. Kita nggak pede gitu ya. Jadi umat Islam gitu ya. Seharusnya memang pede. Apalagi kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khairu ummah, adalah umat yang terbaik di antara manusia. Itu seperti itu. Nah, ini digambarkan ya, kemuliaan, kesempurnaan Islam itu ada di sini. Bisa ditampilkan slide berikutnya. 3 menit lagi ya, Kak Ika. Ya, jadi Ya, Ustazah. kesempurnaan Islam ya, manusia itu ya, Allah itu ya, kesempurnaannya itu di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq ya, dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan dalam Islam itu juga diatur gitu ya, hubungan manusia itu dengan sesama manusia. Ya, sungguh lengkap ya, sungguh lengkap syariat Islam, aturan Islam, ajaran Islam ya. Jadi Allah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah gitu ya. Bagaimana ibadah yang diinginkan oleh Allah itu Allah berikan ya melalui siapa? Melalui Rasulullah Muhammad SAW ya, utusan yang telah diutus Allah kepada kita dalam menggambarkan ibadah apa sih yang diinginkan, yang disukai, dan ibadah cara pengerjaan tuh bagaimana sih supaya ibadah ini tuh diterima oleh Allah. Nah, itu seperti itu. Ini ada dalam ibadah ya, masalah akidah, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, juga dalam masalah jihad. Itu seperti itu juga, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Karena itu tadi, diri kita itu adalah amanah dari Allah. Ini adalah titipan gitu ya. Maka Allah memberikan di situ bagaimana kita itu mengatur hubungan manusia dengan diri kita sendiri. Ini ada dalam hukum-hukum seputar akhlak, ya, hukum pakaian, hukum makanan, hukum minuman. Dan yang paling ya banyak aturan Allah dalam Al-Qur'an itu adalah hubungan manusia dengan manusia sesamanya ya. Masya Allah, ini terperinci lengkap ya. Ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, bagaimana sistem sosial, sistem pendidikan gitu ya. Habis itu sistem politik luar negerinya gitu ya. Apakah ada Ustazah? Ada, semuanya lengkap ya. Itu seperti ya. Masya Allah ya, luar biasa kesempurnaan Islam itu kayak gitu. Jadi Islam itu sudah digambarkan ajaran yang sempurna, ajaran yang menyeluruh. Jadi memang selayaknya bagi kita umat Islam itu untuk mengambil Islam itu secara menyeluruh ya. Next slide. Ya, kurang 1 menit ya. 1 menit lagi ya. Nah, ini contoh ya. Di sini digambarkan bagaimana sih contoh ini penerapan sistem ekonomi Islam ya. Di Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya, pada masa pemerintahan Bani Umayyah gitu ya, wilayahnya sudah menguasai Afrika ya, sudah masuk ke Afrika. Pada waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh gitu ya, pemungut zakat untuk memungut zakat di wilayah Afrika. Dan dari hasil zakat itu akan disebarkan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi faktanya ya ketika itu satupun di wilayah Afrika tidak ada yang berhak untuk menerima zakat. Intinya apa? Intinya gitu ya, masyarakat pada waktu itu di Afrika makmur ya. Nggak ada 8 asnaf itu nggak ada. Yang sampai berhak untuk menerima zakat itu nggak ada. Itu seperti itu. Saking makmurnya. Tapi kalau kita lihat ya sekarang wilayah Afrika gitu ya, gimana ya, mungkin kalau Kak Distia gitu ya, dengan berbaginya itu menyebarkan atau memberikan bantuan itu ya nggak akan ada habisnya ya. Minta waktunya sedikit ya untuk ini, sedikit lagi. Nah itu, habis itu bagaimana juga dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz gitu ya, ketika waktu itu Baitul Mal itu berlimpah gitu ya, harta di Baitul Mal.
sampai semua gaji karyawan itu dibayarkan. Bagi mereka yang berhutang itu khalifah mengatakan cari mereka yang berhutang, bebaskan dari hutangnya, dan gitu ya, sudah dibayarkan itu masih berlimpah harta di Baitul Mal, dan sampai membayar mahar bagi laki-laki yang mau menikah yang mereka nggak punya mahar itu sampai dibayar oleh negara dan itu masih berlimpah. Jadi bisa digambarkan pada waktu itu ketika sistem ekonomi Islam gitu ya diterapkan gitu ya, insya Allah, masya Allah luar biasa kesejahteraannya itu terjamin. Next slide ya, slide. Ini terakhir, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan juga ya, sistem pendidikan diterapkan ya. Al-Jazari itu adalah penemu mesin gitu ya. Mungkin kalau revolusi industri itu ya, itu mesin-mesinnya itu cikal bakalnya itu sudah ditemukan oleh Al-Jazari. Bagaimana juga Al-Jazari ini penemu jam ya, jam dunia yang menghubungkan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Ibnu Haytham, siapa dia gitu ya. Abbas Ibnu Firnas, siapa dia. Abu Al-Qasim Al-Jahrawi, Maryam Asturbabi, ini adalah penemu-penemu ya dalam Islam. Kalau Ibnu Haytham itu penemu kamera, Masya Allah ya. Kalau nggak ada kamera, ya kita nggak akan bisa nge-zoom untuk saat ini ya, di zaman pandemi yang saat ini yang semuanya butuh online gitu ya. Masya Allah, jadi juga ya Ustazah. Luar biasa gitu ya. Jadi Ibnu Haytham itu menemu dari ini ya, meneliti dari struktur kerja mata. Abbas Ibnu Firnas itu adalah penemu pesawat terbang ya, sebelum Craig bersaudara itu menemukan gitu ya dan mengembangkan. Abu Qasim Al-Jahrawi itu siapa? Dia adalah bapak bedah gitu ya. Untuk saat ini ilmu bedahnya itu masih dipakai di seluruh dunia ya. Sampai alat bedahnya itu yang pertama kali menemukan itu adalah Al-Qasim Al-Jahrawi. Sampai Maryam Al-Masturlabi itu adalah seorang perempuan yang dia itu adalah penemu dari sekarang itu navigasi kompas. Nah, itu seperti itu adalah ini jadi dampak dari ini ya, ilmu pengetahuan pada waktu itu. Next slide. Ya, jadi kesimpulannya, bagaimana mengatasi insecure itu tadi, belajar cari ilmunya ya, ilmu itu untuk diamalkan dan kita juga belajar untuk syukur, itu seperti itu. Ya mungkin kelebihan waktu untuk selanjutnya bisa ini ya Kak Ika. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk mengatasi insecure ini belajar gitu ya. Islam ya lebih mendalam lagi ya. Apa yang telah kita pelajari itu ya diamalkan dalam bentuk amal solih perbuatan dan kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Semoga ini bisa mengatasi ya insecure yang ada pada diri manusia ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, Kak Ika, itu ya. Baik Ustazah, jazakillah khair atas sharing-sharing ilmunya. Masya Allah, begitu sempurnanya ya Islam bisa memberikan solusi di setiap permasalahan apapun ya Ustazah ya. Jadi insecure ini memang kalau tidak dikelola secara Islam itu bisa mempunyai dampak yang berbahaya ya Ustazah ya. Bisa merasa buruk, tidak percaya diri, tidak bersyukur atas nikmat Allah dan bisa menolak kebenaran dari Allah gitu ya. Jadi sebaiknya kita tidak perlu merasa insecure, malah kita harus ganti rasa insecure dengan bersyukur ya Ustazah ya. Karena dengan begitu kita bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri, bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ridhonya dan bahkan insya Allah bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Silahkan sahabat-sahabat Solihah yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung atau raise hand atau melalui kolom chat. Untuk sesi pertama akan saya tampung 3 pertanyaan dulu. Atau sementara saya bacakan dulu pertanyaannya ya Ustazah ya. Bisa? Enggak. Bentar, mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan pertama dari sahabat Solihah yaitu Kak Nuril Hafizah. Beliau menanyakan bagaimana umat Islam tidak mengalami insecure dan bisa bangkit Ustazah. Iya.
Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung? Mungkin Langsung ya. langsung dijawab Ustazah sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya. Ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana umat Islam itu tidak ngerasa insecure dan bisa bangkit ya. Kembali lagi pemikiran ya. Manusia tuh bisa bangkit karena pemikiran yang dimilikinya itu seperti itu. Pemikiran seperti apa gitu ya. Pemikiran yang bisa membangkitkan. Dan kalau kita pahami gitu ya bahwa Islam tadi itu adalah jalan kesempurnaan yang telah Allah berikan. Aturan Islam itu adalah sempurna. Maka supaya kita bangkit, maka pahami Islam, pelajari Islam, terapkan Islam. Itu seperti itu ya. Secara menyeluruh supaya memang kita itu umat itu bisa bangkit dan tidak ngerasa ini ya, umat Islam itu bisa bangkit ya, Islam itu bisa bangkit dan nggak ngerasa insecure. Itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin? Belajar, belajar, dan belajar. Kembali lagi tadi disampaikan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka kita berupaya untuk menjalankan kewajiban ini ya, memperbanyak majelis-majelis ilmu. Bahkan kalau disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ya, di situ ayat 9 ya, Allah menyeru kepada orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, itu seperti itu ya. Intinya itu barang siapa yang beriman ya dan mereka itu menuntut ilmu itu seperti itu ya, berilmu, beriman dan berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya beberapa derajat. Ya, Itu ya jadi Ustazah ya. untuk bisa ini itu ya menghilangkan insecure itu tadi mempelajari Islam, memperdalam Islam. Dan kalau kita pahami saat ini banyak ya mungkin hukum-hukum Islam yang masih belum kita ketahui. Berarti ini menjadi cambuk bagi kita itu untuk semakin memperdalam lagi Islam supaya kita semakin lebih memahami gitu ya dan bisa bangkit ya dengan menerapkan Islam itu secara menyeluruh. Nah, itu seperti itu. Nah, sama mungkin nanti ya untuk ke depan gitu ya supaya memang ini ya kita itu bisa memahami Islam itu secara menyeluruh, secara rinci, secara detail ya akan dibuka itu mungkinnya Kak Ika kelas-kelas intensif gitu ya yang akan diadakan setiap minggu. Setiap minggu akan diskusi tentang Islam yang akan mengupas Islam itu dari akar ya. Akar itu berarti apa? Akidah sampai ke daun gitu ya. Sampai ke daun itu ya sampai hukum-hukum yang memang harus kita tahu ya bagaimana hukum tentang ini tadi munakah, tentang makanan, tentang minuman, hukum tentang keluarga, tentang ekonomi dan lain sebagainya itu seperti itu. Sehingga dengan pemikiran itu ketika kita merujuk kepada hukum Allah dan ya yang telah Allah berikan gitu sebagai petunjuk umat manusia kembali kepada Allah manusia akan bangkit, Islam itu akan bangkit ya itu seperti itu. Dan kalau kita pahami ya untuk saat ini kenapa Barat itu menjadi ini ya menjadi idola atau menjadi itu ya karena untuk saat ini Barat itu dipandang sebagai negara maju. Jadi memang untuk saat ini Barat itu menjadi pusat gitu ya, pusat model gitu ya, pusat gaya hidup sampai pemikiran pun diikuti sama dengan dulu Kak Ika. Jadi mungkin dari untuk ini ya Mbak Nurul juga yang bertanya bagaimana ketika dulu ya peradaban Islam waktu jaya-jayanya di abad ke-19 kalau kita googling aja ya waktu itu Ratu Inggris gitu ya, Ratu Yordania, mereka pakaiannya itu berjilbab dan mereka pakai himar. Karena apa? Pada waktu itu ya peradaban yang tinggi itu adalah peradaban Islam. Iya, karena peradaban Islam itu tinggi, jadi mercusuar dunia. Jadi kalau nggak mengikut kiblat ya negara maju yang pada waktu itu adalah Islam, mereka ngerasa tertinggal. Jadi kalau kita googling aja ratunya itu mereka pakai kerudung dan pakai jilbab karena itu simbol modernitas pada waktu itu. Jadi kalau pada waktu itu nggak berkerudung, nggak berjilbab, nggak modern ya karena memang pada waktu itu luar biasa peradaban Islam itu gemilang luar biasa. Nah itu kayak gitu. Kalau untuk saat ini gitu ya peradaban Barat memang yang ini yang lagi modern dianggap sebagai modern ya. Kalau dulu itu kalau nggak pakai bahasa Arab ya Kak Ika itu nggak modern gitu seperti itu. Makanya kan berupaya gitu ya negara-negara Eropa itu untuk mempelajari Arab karena waktu itu memang yang modern gitu ya, yang memang jadi role model pada waktu itu adalah peradaban Islam.
karena kita tahu perkembangannya luar biasa. Itu cuma segelintir aja yang disebutkan tadi para penemu ya, bagaimana sumbangsih peradaban Islam untuk dunia saat ini, itu kayak gitu. Nah, untuk saat ini memang Barat gitu ya, bahasanya mungkin juga bahasa Inggris gitu ya, atau kalau kita sampai gini ya, segala sesuatu saat ini kalau di Inggris kan itu nilainya juga pengaruh ke barang ya. Contohnya apa gitu ya? Contohnya kalau ya kita beli jus jeruk mungkin harganya 5.000. Tapi kalau sudah orange juice gitu ya, namanya udah Inggris gitu ya, bisa harganya 15.000. Nah, itu seperti itu. Itu sampai pengaruh gitu ya. Pengaruh apa ini? Kemodernan gitu ya, itu seperti itu. Ya, ataupun role model gitu ya, seperti itu, penampilan gitu ya, gaya itu, pemikiran gitu ya, yang diikuti Barat karena memang saat ini Barat itu adalah kiblat dunia. Nah, itu seperti itu. Bagi kita kaum muslimin, ya kita berupaya untuk ini ya, pede dengan keislaman kita, berupaya untuk memahami Islam, gitu ya, dan menerapkan Islam ya di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, itu. Jadi belajar ya, ilmu itu untuk amal, diamalkan gitu ya, dipraktekkan itu seperti itu, sehingga bismillah Allah memberikan pertolongan gitu ya kepada kita untuk menjadi umat yang wahid lagi, menjadi umat yang ini ya, menjadi umat yang paling unggul gitu seperti itu. Mungkin itu. Gitu ya Ustazah ya. Gimana Kak Nuril, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya sepertinya ya. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan dari hamba Allah Ustazah. Iya. Pertanyaannya adalah gimana jika insecure-nya misal dari suami lebih suka berpenampilan memakai jilbab dan baju ala kadarnya yang seperti baju-baju tunik gitu Ustazah. Kadang pakai pakaian apapun hijab syar'i dibilang seperti ubur-ubur. Akhirnya kan malu, terus akhirnya ganti baju lagi sesuai apa yang diinginkan suami. Itu termasuk insecure kah atau dan terus gimana mengatasinya? Iya. Jadi ini ya terkait suami gitu ya. Memang satu gitu ya, suami istri itu adalah sahabat ya. Jadi kalau kita pahami bagian pakaian keluar rumah seorang muslimah itu kan berupaya untuk menutup auratnya, hijab gitu seperti itu ya, ada jilbab sama khimar di situ. Ternyata suami masih nggak ridho. Nah, itu seperti itu. Suami ridhonya pakai baju yang istilahnya itu apa tadi, tunik gitu ya, kayak kan menutup aja gitu, menutup aurat aja tapi tidak sesuai syar'i gitu Ustazah. Iya, nggak syar'i, hanya menutup saja. Itu gimana? Ya satu, berarti memang komunikasi ya. Komunikasi memang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana kita berupaya untuk memahamkan suami gitu ya. Padahal kalau kita pahami kan memang gitu ya, istri itu tanggung jawab suami. Seharusnya kalau seumpamanya istri syar'i, suaminya senang karena apa? Hisabnya akan ringan. Nah, bisa jadi karena kekurang pahaman itu, kayak kurang paham, akhirnya menganggap bahwa pakaian muslimah itu ya, pakaian muslimah yang sekarang ini itu seperti itu ya, jilbab sama khimar itu masih belum dikatakan sebagai ubur-ubur. Nah, itu kayak gitu. Berarti ya terus-menerus memahamkan gitu ya. Terus-menerus memahamkan dengan cara yang terbaik ya supaya suami itu bisa menerima bahwa bagian pakaian muslimah gitu ya, yang syar'i itu adalah yang telah kita pahami itu tadi. Kita berupaya untuk memakai jilbab dan juga memakai himar, itu kayak gitu. Dan apakah nanti ini bisa menimbulkan insecure gitu ya. Nah, kembali lagi pada pemikiran kita itu tadi ya. Insecure itu ngerasa nggak pede gitu ya. Itu seperti itu. Kalau kita ngerasa bahwa ini adalah pakaian muslimah yang telah Allah syariatkan ya. Kenapa Allah mensyariatkan pakaian seperti ini? Memang dalam rangka untuk menjaga kehormatan muslimah gitu ya, menjaga kemuliaan muslimah ya. Jadi itu akan membuat kita itu nggak mungkin insecure ketika kita memakai baju
itu tadi ya muslimah. Kembali lagi memang tahap step awal itu memahamkan suami ya sampai gitu ya pemikiran kita berupaya untuk diterima oleh suami gitu seperti itu ya sampaikan aja bahwa kita juga sayang sama suami gitu ya. Pakaian ini sebenarnya memang dalam rangka untuk menjaga pandangan laki-laki lain gitu untuk memandang yang tidak baik terhadap kita. Nah, nanti kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik gitu ya, dan bisa diterima oleh logika suami gitu ya, insya Allah suami kita akan menerima, suami itu akan menerima. Nah, terus kalau kita pahami bahwa ini adalah pakaian yang telah diwajibkan gitu ya oleh Allah, maka kita akan pede untuk memakainya. Ya, bukan terus kita ngerasa insecure gitu seperti itu. Jadi pede inilah identitas kaum muslimin gitu ya, identitas muslimah yang berpakaian syar'i itu memang dalam rangka untuk menjaga kehormatan, kemuliaan gitu ya. Itu seperti itu ya. Mungkin memang proses ya manusia kita semua di sini juga proses ya untuk hijrah ya. Proses untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, memang semuanya itu butuh proses ya. Memang proses itu harus dilalui gitu ya. Sambil gitu ya berikan riayah terbaik kita kepada suami ya. Itu kayak gitu. Sehingga ketika suami melihat kesungguh-sungguhan kita dan memang niat kita itu benar-benar ingin hijrah ya, istilahnya kayak pakaiannya juga itu seperti itu, maka insya Allah ya di situ semoga Allah melunakkan hatinya untuk segera apa itu meridhoi istrinya gitu kayak gitu untuk memakai baju syar'i itu seperti itu. Jadi insecure itu tadi kembali pada pemahaman sama pemikiran itu tadi. Kalau seumpamanya kita pahami ternyata rata-rata yang membuat insecure itu bermainnya itu di qada Allah ya sudah terima aja, rawat udah nggak apa-apa gitu ya, dirawat, diterima, disyukuri gitu ya. Bagaimana cara mensyukuri? Gunakan semuanya itu dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah itu kayak gitu. Gitu ya. Jadi harus memberikan pemahaman kepada suami ya Ustazah ya tentang Iya, pemakaian baju memberikan secara pemahaman. syar'i seperti apa gitu ya. Memahamkan, iya. Insya Allah, Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Ustazah. ya. Satu lagi dari Allah juga, bagaimana menjaga keistiqomahan atas rasa syukur dalam diri kita. Nah, sebagaimana pasti ada up and down setiap harinya. Iya. Syukur Ustazah. Iya. Gimana rasa untuk menjaga rasa syukur? Gitu seperti itu ya. Berarti syukur itu apa? Ya syukur itu berarti kan kita ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, itu seperti itu. Mengingat bahwa nikmat yang telah Allah berikan kita, kalau kita mau menghitungnya kita nggak akan mampu. Bagaimana supaya manusia itu seringnya up and down gitu ya, keimanannya naik turun gitu ya. Pas naik-naiknya gitu ya, Masya Allah syukur itu nggak hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tapi ya berusaha untuk semakin taat. Tapi kalau seumpamanya lagi down gitu ya, lupa semuanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi disampaikan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam diri manusia itu dua jalan. Jalan kefujuran dan juga jalan ketakwaan. Terserah manusia itu mau memilih jalan yang mana. Berdasarkan ilmu ya, yang telah dipelajari bahwa memang jalan yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat itu jalan ketakwaan. Berarti jalan ini yang harus kita ambil gitu ya seperti itu. Bagaimana caranya itu tadi sering-seringlah melakukan ibadah ya. Ibadah. Jadi hidup kita untuk ibadah ya. Visi misi itu memang harus tertancap ya. Ingat-ingat ya bahwa Allah itu nikmatnya luar biasa kepada kita. Itu kayak gitu. Nikmat Allah itu kalau seumpamanya kita mau menghitungnya aja kita nggak mampu. Ya itu kayak gitu. Nah, ketika kita mengingat nikmat gitu ya, ingin mensyukurinya ya tentunya kita mengucapkan alhamdulillah dan itu tadi semakin menambah ketaatan kita kepada Allah dalam rangka untuk itu tadi supaya selalu ingat gitu ya, menambah ketaatan jadi digunakan hidupnya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk itu tadi menekan fujur dan menaikkan takwa supaya kita itu selalu on terus ya Kak Eka ya, keimanan kita tuh selalu on terus ya, itu seperti itu, selalu naik, selalu up terus itu ya, itu tadi ibadah, ibadah, dan ibadah. Kurangi yang mubah ya, sesuatu yang mubah boleh nggak kita lakukan? Boleh, boleh banget namanya boleh ya boleh, ketika memang nggak ada dalil yang mengharamkan, itu seperti itu. Jadi
Ya, tapi kalau kita terlalu sering untuk melakukan kemubahan, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah itu tadi, ya kita akan ini tadi malas untuk beribadah kepada Allah. Jadi minimalkan yang mudah, yang makruh sama yang haram kita berupaya tinggalkan. Insya Allah kalau itu dilakukan gitu ya, senantiasa wujud syukur itu akan ada ya. Kan wujud syukur itu tadi selalu menambah ketaatan kepada Allah itu kayak gitu ya. Insya Allah kita akan senantiasa dan kalau itu terjadi pasti itu ya Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Allah akan memberikan jalan hidup yang mudah ya. Ketika ada kesulitan Allah akan mudahkan. Itu adalah jalan orang yang bertakwa itu seperti itu. Ya insya Allah itu Kak Ika. Itu ya Ustazah. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi berhubung waktunya sepertinya sudah mepet sekali, sudah mau menjelang maghrib ya. Jadi mohon maaf untuk Kak Indah Haryanti, mungkin untuk pertanyaannya bisa dilanjut di grup WA ya Kak Indah ya. Baik. Yang terlalu mepet ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian hijrah pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat sehingga menghilangkan kebodohan kita sebagai hamba Allah ya. Amin Allahumma amin. Jazakillah khair kepada Ustazah Husnul yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ilmunya. Semoga ilmunya berkah buat kita semua. Mohon maaf ketika banyak salah ya, salah perkataan gitu ya, salah ucapan. Semoga dimaafkan gitu ya. Semoga ilmunya berkah gitu ya, bisa membuat ini ya semakin baik lagi insya Allah. Insya Allah, amin. Dan tak lupa saya sampaikan juga kepada sahabat soleha yang telah hadir hari ini, semoga kita diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Dan perlu saya informasikan sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Husnul bahwa untuk kajian hijrah kedepannya akan dibuat secara intensif. Jadi akan dibuat kelompok-kelompok gitu ya yang terdiri dari 5 sampai 7 orang gitu. Nanti untuk pendaftarannya bisa langsung menghubungi Kak Distia. Dan kajian ini insya Allah akan dilaksanakan setiap seminggu sekali. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa disampaikan di grup WA nanti ya. Baik, kita tutup kajian kita hari ini. Mohon maaf atas salah kata. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni datang dari saya. Kita tutup majelis dengan bacaan istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Oke. Sampai jumpa. Insya Allah.
Kau